Sejarah Si Baroar asal-muasal Marga Nasution. Banyak orang Mandailing bermarga Nasution di perantauan, Tanah Pandaraman, tidak tahu sejarah Empu Si Baroar Nasakti, nenek moyang Marga Nasution. Banyak pendapat dikemukakan. Satu versi mengatakan Si Baroar Nasakti berasal dari Toba, keturunan Si Bargot Nipohan yang menurunkan marga Siahaan. Versi yang lain mengatakan berasal dari keturunan Sutan Pulungan dari Kerajaan Huta Bargot, dan versi lainnya mengatakan berasal dari Pagaruyung Sumatera Barat. Tulisan ini mencoba meramaikan wacana asal-usul nenek moyang Marga Nasution ini. Tulisan ini disarikan dari buku Sejarah Marga-Marga Asli Mandailing yang dikarang oleh Muhammad Arbain Lubis. Dari Willem Iskandar. Willem Iskandar, penyair dan pujangga besar keturunan Bagas Godang Kerajaan Pidoli, menulis dalam bukunya Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk, 1872, hal 37-40, tentang Si Baroar Nasakti nenek moyang Marga Nasution. Sejak dari zaman penjajahan Belanda buku ini telah dipakai sebagai buku bacaan sekolah dasar, tetapi pada masa akhir dari penjajahan pemerintah Hindia Belanda melarang peredaran buku tersebut dikarenakan isinya menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kepada para murid-muridnya di sekolah Koeks Coel di Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing, Natal. Dalam buku Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk tersebut, Willem Iskandar bercerita bahwa jauh sebelum berdiri Istana Mangaraja Enda Nasution di Panyabungan Julu, tatkala daerah Panyabungan masih hutan belantara, telah berdiri Istana Sutan Pulungan di Huta Bargot, keturunan Keve dari Namora Pandebosi. Pada suatu hari pergilah Sutan Pulungan bersama doli-doli undangan Podang, Hulu Balang, berburu rusa ke tengah hutan dengan membawa anjing kesayangannya Si Pamutung. Setibanya di hutan belantara terdengarlah suara anjing Si Pamutung menyalak yang menandakan dia menemukan sesuatu. Pada saat itu terpikirlah dalam benak Sutan Pulungan akan mendapatkan rusa yang besar. Ternyata setelah Sutan Pulungan mengikuti suara anjing tersebut ke arah pohon beringin yang rindang lagi besar, ternyata bukannya seekor rusa yang dia dapatkan, tetapi adalah seorang wanita cantik. Sejenak Sutan Pulungan tertegun. Wanita tersebut bergegas lari dari bawah pohon beringin itu dan seketika itu juga wanita tersebut menghilang dari pandangan mata. Kemudian Sutan Pulungan memerintahkan doli-doli undangan Podang T memeriksa sekeliling pohon beringin itu. Alangkah terperanjatnya mereka, di bawah pohon rindang terbaring seorang bayi laki-laki mungil dan cantik di atas batu besar. Mereka akhirnya pulang dan membawa anak tersebut dan dititipkan kepada seorang perempuan tua bernama Sisawa, pembantu sang raja. Apabila Sisawa pergi ke sawah atau ke tepian, maka Sisawa meletakkannya di kamar kecil di kolong rumah istana Sutan Pulungan, berdekatan dengan kandang anjing kesayangan Raja Si Pamutung. Kolong rumah dalam bahasa Mandailing kuno disebut dengan Baroar. Maka bayi kecil mungil tadi, karena tempatnya di bawah kolong, lama-kelamaan dinamai oranglah Si Baroar. Setelah anak tersebut berumur kurang lebih 4 tahun, badannya pun tumbuh dan berkembang dan tampan, sebagaimana anak-anak lainnya. Bahkan anehnya, mirip pula dengan putra Sutan Pulungan yang berkebetulan sebaya dengannya. Tubuhnya yang gempal, wajahnya yang tampan serta penampilannya yang ramah dan sopan sehingga rakyat kerajaan Huta Bargot sering terkecoh. Orang banyak mengira Si Baroar adalah putra dari Sutan Pulungan, dan banyak pula yang menegurnya dengan panggilan hormat Janami, yang mulia. Mendengar panggilan tersebut Sutan Pulungan merasa tidak enak, seakan-akan Si Baroar yang didapat di hutan belantara itu adalah anak kandungnya. Hingga suatu saat, karena sering mendapat laporan dari para hulu balangnya tentang kebaikan hati dan penghormatan rakyat akan Si Baroar, terbitlah niat yang tidak baik Sutan Pulungan untuk melenyapkan nyawa Si Baroar, yang belum berdosa itu. Setelah berpikir beberapa hari lamanya Sutan Pulungan mendapat akal, tetapi seing maksudnya tidak dikabulkan oleh Debata, Tuhan, malah sebaliknya membuat bencana bagi kerajaan itu. Mungkin karena kezalimannya Debata ingin memperlihatkan kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir
Kisah Tiang Sopo Godang Sutan Pulungan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk mengganti Tiang Tengah Sopo Godang, Balai Pertemuan Siding Kerajaan. Yang kebetulan sudah lapuk dimakan rayap. Semua hadirin dan rakyat kerajaan sudah barang tentu setuju dengan maksud Sutan Pulungan. Tetapi penggantian Tiang Sopo Godang ini hanyalah siasat buruk Sutan Pulungan untuk melenyapkan nyawa si Baroar. Sutan Pulungan memerintahkan kepala tukang, apabila nanti lubang tempat tiang besar nanti sudah digali, maka tolaklah lebih dahulu si Baroar ke dalam lubang tersebut, baru tiang besar itu dijatuhkan ke dalam lubang.